wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jemaat rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya turut mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi kita di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini, dan semoga kita berharap Allah pertemukan kita masuk kepada bulan Ramadan. Semoga tahun ini Allah berikan kemampuan atas kita untuk senantiasa istiqomah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, hari ini kita akan mengkaji antara lupa, ragu-ragu, dan gak sengaja. Islam membawa ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Ada perintah, ada larangan. Perintah dan larangan ini sifatnya bersifat memaksa kepada seorang yang memenuhi persyaratan dia muslim, dia baligh, dia berakal. Kalau kita mengerjakan perintah ada pahalanya, kalau melakukan hal yang dilarang ada dosanya. Maka orang yang sudah mukallaf, dia baligh, dia berakal, dia muslim, hukum ini bersifat memaksa. Kalau ada ayat yang menyatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam memeluk agama ini, itu bagi mereka yang di luar kita. Tapi kita yang mengaku diri kita muslim, beriman kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hukum ini bersifat memaksa kepada kita sekalian. Cuma di antara hukum-hukum yang Allah berlakukan atas kita, ternyata ada pada diri manusia, pada kita ini banyak kelemahan. Ada keadaan di luar batas kemampuan manusia yang kita nggak bisa berlepas dari unsur-unsur itu. Yang kita nggak bisa berlepas daripada keadaan-keadaan di mana manusia kadang lupa, ya, kadang ragu-ragu dan kadang cemas. Kadang-kadang dia melakukan hal yang nggak sengaja. Maka dalam hal ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seseorang, ya, seorang mukallaf dengan hukum-hukum taklifi illa usaha, kecuali dengan kesanggupan dia. Karenanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Maka kalau bicara kemampuan antar kita nggak bisa disamain tiap orang. Ya, manusia punya banyak keterbatasan, dan di luar batas kemampuan manusia, maka di situ ada rukhsah. Ada keringanan pada saat manusia berada dalam batas-batas yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Baik dalam keadaan lupa, dia ragu-ragu, termasuk juga nggak sengaja. Maka Masya Allah kita harus sepakat bahwa agama kita, Al-Islam, adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, di mana manusia Allah ciptakan penuh dengan kelemahan, kekurangan. Atas dasar itulah kemudian agama memberikan keringanan-keringanan bagi mereka yang berada di luar batas kemampuannya. Ya. Nah, bagaimana Rasulullah SAW dalam satu riwayat beliau bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan kesalahan-kesalahan umatku, al-khata', ya, sesuatu yang dikerjakan yang dia tidak sengaja, wan nisyan, karena lupa, wa mastukrihu alaih, termasuk mereka yang dipaksa untuk melakukannya. Dalam matan yang lain juga disebutkan, innallaha wada'a an ummati, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari umatku al-khata', ya, dia hapus dari perbuatan dosa ketika mereka melakukan hal yang keliru. Wan nisyan, termasuk lupa, wa mastukrihu alaih, termasuk juga mereka yang dipaksa untuk melakukannya. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana kaidah-kaidah ulama terkait dengan lupa, ya, ragu-ragu, termasuk juga hal yang dilakukan dengan tidak sengaja. Pertama adalah bagaimana kaidah fikih terkait dengan lupa. Saya menukil bagaimana Ibnu Nujaim mendefinisikan kata lupa ini. Ada mutadzakkaru syai' waqta hajatihi ilaih. Tidak mengingat sesuatu pada waktu yang dia membutuhkannya. Orang kalau mau melakukan satu perbuatan
punya memori. Dia harus melakukan apa, step-stepnya bagaimana, sehingga dari memori itu urat-urat saraf motoriknya melakukan apa yang diperintahkan sama otak itu. Tapi ada satu keadaan di mana otak kita memorinya nggak bisa keluar, sehingga akan melakukan satu perbuatan, kita nggak mendapatkan sesuatu itu ketika kita butuh melakukan satu perbuatan. Sehingga ada orang yang nggak sadar dalam keadaan dirinya dia sedang apa terhadap ucapannya barangkali, termasuk juga apa yang dia lakukan karena dia lupa. Dan terkait dengan lupa ini, bagaimana Ibnu Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in membedakan, ada orang yang lupa mengerjakan perintah, ada orang yang lupa dia melakukan larangan itu. Apa kata Ibnu Qayyim ini? Anna man fa'ala al-mahdhura nasiyan, siapa saja yang melakukan yang haram, ya dalam keadaan dia lupa, dia ja'alu wujudahu ka'adami, maka orang ini nggak dihukumi. Dia melakukan yang dilarang tadi. Ketika ada orang melakukan keharaman, dia lupa, nggak dicatat sebagai perbuatan dosa. Ya, dia nggak dicatat sebagai perbuatan dosa, dia dianggap tidak melakukan hal yang termasuk larangan tadi. Wa nisyanun tarakal ma'mur la yakunu 'udran fi suqutihi kama kana fa'al al-mahdhur nasiyan 'udran fi suqutil itsmi an afa'ani. Ya, sebagaimana kalau ada orang yang ternyata dia lupa meninggalkan kewajiban. Yang lupa ini bagian daripada uzur manusia. Kita lupa ini bukan pura-pura kagak ingat, asli lupa. Ya, tertinggal itu kewajiban, maka uzur lupanya tidak menggugurkan kewajibannya. Ya, jadi kalau bicara larangan, Allah ma'fu kalau dia lupa. Keharaman dia lakuin, ya, dima'fu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia lupa. Ya, dia nggak ingat gitu, ya, maka nggak dicatat bahwa dia melakukan hal yang dilarang tadi. Sementara kalau kewajiban karena lupa nggak bisa gugur, dia wajib diqadha, ya, dia wajib diganti itu. Antum punya harta, hartanya sudah masuk haul, mencapai nisabnya, lupa bayar zakat, ya, sebulan 2 bulan lewat masa haulnya, atau jatuh tempo 3 bulan yang lalu meninggal kita. Maka dalam hal ini si ahli waris wajib membayarkan hutang si mayit yang dia lupa gara-gara bayar zakat keburu meninggal. Ya, kenapa? Karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar ketimbang hutang kepada manusia. Logikanya apa? Kalau hutang sama manusia, ahli warisnya yang lakukan. Ini kalau hutang kepada Allah, siapa yang tahu antum nggak salat? Ya, dulu zaman muda, ya, mungkin yang ada uzur karena lupa pun wajib ganti. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat nggak ada uzurnya? Ini kan hutang sama Allah. Ya, kita nggak tahu ketika kita meninggal dunia apakah anak istri kita tahu nggak hutang kita kepada Allah berapa. Ya, tadi kembali nih. Jadi perbedaan antara lupa karena keharaman, lupa karena tidak menjalankan perintah, terjadi perbedaan di situ. Kita akan lihat bagaimana keharaman yang dilakukan karena lupa. Man fa'ala mahdhuran nasiyan lam yakun qad fa'ala manhiyan anhu. Siapa yang melakukan satu yang terlarang karena lupa, dia tidak dikatakan melakukan sesuatu yang terlarang tadi. Contoh misalnya, ya, sahabat pernah sholat jadi makmum di belakangnya Rasulullah SAW. Bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabihi. Ya, Rasulullah sholat bersama para sahabat. Di tengah lagi sholat beliau, idh khala'ana alaih, tiba-tiba Rasul lepaskan sendal. Fawadu'ahuma an yasari, yang sendalnya dilepas ditaruh di sebelah kiri beliau. Karena sahabat kalau sholat Nabi pada pesan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, sahabat melihat Nabi di dalam sholatnya melepas sendal. Falamma ra'a dzalikal qaum, tatkala sahabat melihat Nabi melepas sendal, al-qauni'a lahum, maka mereka semua sama-sama melepaskan sandal dan sepatunya. Ya, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu, tatkala Nabi udah selesai salat, Nabi nanya, "Ma hamalakum?"
ala ilqaini alaikum. Alasan apa nih ente pada lepas sandal semua, kata Nabi. Qalu, sahabat menjawab, ra'ainaka alqaitana alaik falqainani alana ya Rasulullah. Kami melihat engkau melepas sandal, jadi kami lepas sandal semua. Ya, nah alasannya apa ternyata Nabi lepas sandal itu? Nabi kedatangan malaikat Jibril. Inna Jibril atani. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku, fa akhbaroni, ngabarin aku anna fihi qadaran. Ternyata di sandal Nabi ada najisnya. Ya, buat kita pakai baju nih Bang nih. Ya, antum pakai baju nggak sadar kena najis, nggak tahu kita. Orang lupa itu kan nggak tahu. Ya, kena najis di baju kita pakai sholat, selesai sholat tiba-tiba baru sadar bahwa baju kita kena najis. Sholatnya batal apa? Sah. Tetap sah apa batal? Tetap sah sholatnya sebagaimana Rasulullah. Cuma kan bedanya kita sama Nabi dikabarin sama malaikat, kita yang ngabarin siapa? Ya, maka nggak tahu dia. Selesai sholat kita baru tahu baju kita kena najis, dimakfu. Ya, hal membatalkan jadi nggak batal, kadang kagak tahu. Ya, nah kemudian bentar lagi Ramadan nih. Man nasya wa huwa shaim. Barang siapa dia lupa padahal dia puasa. Ya, 3 hari perdana bulan Ramadan jet lag masih, ya belum bisa nyesuaiin. Padahal sahurnya 2 piring mentung, ya tidur bangun jam 10, dia makan lagi, sambal setan lagi level 20, ya padahal dia lagi puasa tuh, ya dia lagi puasa, dia makan kepedesan, baru ingat bahwa dirinya lagi puasa sebelum minum, ya baru makan doang, minumnya enggak, ya kata Nabi apa? Fa'akala au syariba. Orang berpuasa dia lupa malah makan malah minum. Ya, ini kan kalau ada orang puasa jangankan sengaja, yang nggak sengaja juga batal. Ya, ini bicaranya bukan nggak sengaja nih orang, dia lupa, nggak lagi kondisi lagi puasa dia. Ya, makan minum, ya. Ketika dia lupa, apa kata Nabi? Fal yutim mausawma, maka sempurnakan puasanya. Lanjutin puasanya yang tadi mah kagak batal. Nah kiasnya apa? Kalau ada laki bini jima siang-siang bulan Ramadan beneran lupa, bukan yang satu lupa, yang satu pura-pura lupa. Ini dua-duanya lupa dia. Udah kelar baru sadar, aduh Pak kita puasa Pak. Kata si Papa sabar nih mah ya, kata sabar. Ya gimana puasa kita nih? Ya, nah, berdasarkan hadis ini ada kias di situ. Ya, jadi kalau lupa, dia jima beneran lupa, nggak sadar lagi puasa, fal yutim mausawma, maka lanjutkan dia punya puasa. Urusan ya, hadas besarnya, dia mandi janabah, menghilangkan hadas besarnya, dia nggak batal puasanya, dia nggak perlu mengkodoknya, ya dimaafkan oleh Allah karena dia lupa. Ini beneran lupa, walaupun jarang lupa berjamaah berdua, ya biasanya satu lupa, satu pura-pura lupa. Nah, yang pura-pura lupa kudu ngasih tahu sama yang lupa. Ya, kalau sudah dikasih tahu mas dikerjain juga, urusannya beda. Ya, dia bukan nisyan lagi, dia bukan ngalamin yang namanya lupa lagi. Kenapa kok orang puasa dikasih makan, dikasih minum? Ya, dia makan minum pada lagi puasa, padahal dia lupa ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih rezeki bagi. Cuma kalau kasusnya baru makan, ya siang-siang lagi puasa dia makan. Ya makan campurannya sambal setan level 20, ya baru ingat sebelum minum, berarti Allah baru ngasih makan doang nggak minumnya. Ya kalau pas ingat dia minum juga, maka dia bisa batal puasanya. Ya. Nah kemudian meninggalkan kewajiban karena lupa. Dalam hadis Nabi sampaikan begini, man nasya sholatan, barang siapa yang lupa nggak ngerjain sholat, falisalli idza dzakaraha, maka sholatlah ketika dia ingat. Tuh. Lupa itu uzur, ketiduran itu uzur. Ya, lewat waktu salat, zuhur ketiduran, masuk asar ketiduran, masuknya bangunnya maghrib. Ya, zuhur sama asar enggak dikerjain karena dia ketiduran. Ya, dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika dia bangun, yang lupa tadi, yang tidak dikerjain karena dia ketiduran tadi, falisalli idza dzakaraha, maka dia harus melaksanakan sholat ketika dia ingatlah kafarataha illa dzalik. Enggak ada penggugur
ya atas kelalaian karena udzur tadi, kecuali dia mengerjakan apa yang dia tinggalin itu bedanya. Jadi kalau kewajiban lupa difodok, ya kalau keharaman lupa dimakful Allah, dia seperti tidak melakukan hal yang dilarang tadi, ya. Nah kemudian hal yang sering terjadi, fenomena di mana kita seringkali lupa dalam sholat, tertinggal bagian-bagian sholat. Ya ada yang rukunnya, ada yang sunnahnya. Bagaimana cara kita untuk bisa melakukan perkara-perkara yang tertinggal di dalam bagian-bagian sholat itu? Misalnya tertinggal rukun, ya. Apa sih termasuk rukun dalam sholat itu? Apa? Baca surah Al-Fatihah, ya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, nggak ada sholat, nggak asal sholatnya. Kalau ada orang sholat nggak baca surah Al-Fatihah. Atau apalagi yang lain, misalnya ruku. Ruku ini termasuk rukunnya. Ya, kalau termasuk rukun, seorang lagi sholat tertinggal bagian-bagian sholat dan bagian itu termasuk rukun sholat, nggak bisa diganti ambil sujud sahwi. Ya, kalau teringatnya jaraknya masih dekat, kerjain yang kurang. Misal ada orang lupa melakukan ruku, ya, selesai baca surah Al-Fatihah, misalnya tadi zuhur, rakaat ketiga baca surah Al-Fatihah, tiba-tiba dia belum ruku langsung sujud, padahal dia nggak baca tuh ayat-ayat tilawah, ayat-ayat sajadah, ya, dia langsung sujud. Kalau dia ingat pada saat sujud, ya berarti kan jaraknya masih dekat, dia tinggal berdiri. Ya, berdiri, kemudian dia ruku, i'tidal, kemudian sujud. Ya, tinggal sisanya, tadi udah sujud tuh, tinggal satu lagi sujudnya. Ya, tapi kalau ternyata ingatnya udah kelamaan, misalnya ingatnya pada rakaat yang berikutnya, ya, maka rakaat yang berikutnya menjadi penebus satu rakaat yang rukunnya tertinggal.